Iya sih suara sih. Teks nonton dong. Paling ini mungkin aku akan sedikit mengenalkan komponen-komponen akuisisi yang mau kita pakai. Kalau teman-teman dari ITS, komponen dari ukuran seismik itu ada apa aja kalau boleh tahu? Geofon. Oke, kira-kira geofonnya yang mana? Yang ini. Ini geofonnya yang seperti yang udah di mention sama Mas Davi, itu kita per satu geohot ini kita kompatibel untuk 24 channel atau 24 geofon. Karena teman-teman di sini permintaannya pengukuran seismik refraksi, berarti geofonnya kira-kira geofon yang seperti apa yang sesuai sama pengukuran teman-teman. Ada yang tahu macam-macam geofon atau kita mulai dari gelombang? Gelombang ada berapa macam? Dua aja tuh. Refleksi. Iya. P sama S. Jadi sebelum P sama S kita punya gelombang badan sama gelombang permukaan. Terus gelombang badan ada gelombang P sama S. Kalau kita pengen mengukur refraksi, kita carinya yang P apa yang S? Masa? Yang P. Yang P kenapa? Nggak apa-apa, namanya juga kita sama-sama sharing di sini. Ya, betul ya Mas Firda? Apa? Betul. Jawabannya apa? P. P, karena kan kita pengen nyari yang perspek. Perspek itu apa sih sebenarnya? Gelombang yang pertama kali muncul. Iya, di antara P yang S yang paling pertama muncul P. Kenapa? Yang paling cepat. Iya. Nah, di sini kita punya ada dua macam geofon. Yang pertama tuh geofon vertikal sama horizontal. Kalau kita pengen ngukur yang P, kita pakai geofon yang vertikal. Artinya arah penjalaran gelombangnya sama arah ini. Jadi ini kalau teman-teman bisa pengen lihat, ini ada geofon vertikal sekitar 10 Hz. 10 Hz. Ya, jadi kalau misalnya ditanya sama dosen atau ditanya sama Mas Firza nanti pakainya geofon yang mana, itu tipe vertikal untuk frekuensi di 10 Hz. Kalau pengen ngukurnya MSW sama vertikal tapi di biasanya 4,5 Hz. Jadi karena permintaannya refraksi jadi kita bawa yang 10 Hz. Sini ada yang pertanyaan dulu. Ada cukup? Selain geofon, Bedanya harusnya 10 sama 4,5 apa Bu? beda di ininya frekuensi yang ditangkap sama geofonnya. Gitu. Jadi kan beda target gelombang yang pengen kita ambil. Tapi sebenarnya kalau pengen menganalisis MSW dari geofon yang 10 juga bisa, cuma kan pasti ada sedikit perbedaan. Cuma polanya harusnya masih sama. Tergantung sama apa yang kalian pengen ambil gitu. Selain geofon, apalagi komponen pengukuran seismik? Biasanya ada konektor, Oke, sama ada kayak kami biasa manggilnya itu gurita untuk grouping di masing-masing geofon 1 sampai 4 di grouping 1, 5 sampai 8 dimasuk di grouping 2, 9 sampai 12 masuk di grouping 3. Itu di sisi kanan kiri ada 3 masing-masing sehingga di satu main unit bisa menampung 24 geofon. Oke, jadi mungkin yang bisa aku tangkap dari yang kalian konektor itu, ini ada 2 take out cable. Jadi mungkin kita yang lebih ringkas lagi ya. Jadi tinggal satu kabel. Jadi satu roll kabel ini yang kuning itu kabel buat disambungkan ke 24 geofon. Jadi satu roll kabel ini udah bisa disambungkan ke 24 geofon dan ini disambung ke satu geot. Geot ini seismografnya atau yang buat ngerekam seismik kita. Jadi per satu geot ini bisa untuk 24 geofon dan menggunakan satu roll kabel. Kita ngomongnya take out cable. Take out cable. Jadi nanti di roll kabel ini ada
perlu teman-teman perhatikan, nanti ada ujungnya ini yang disambungkan ke main unit atau si geode ini. Nah, di sini kan ada banyak pin ya, ada kayaknya 24, 24. Bahkan channelnya 24. Nah, ini perlu diperhatikan ketika teman-teman pemasangan. Nanti ini ada kuncinya kan, kunci yang gede sama yang 4 di pinggir. Nanti masangnya disesuaikan sama posisi di geode itu. Dan kalaupun udah pas, ini pastikan tidak miring. Karena kalau dipaksa dorong nanti pinnya bisa bengkok dan itu bahaya. Terus ketika teman-teman nanti mau ngebentang, ini kan sebenarnya lebih ringkas ya, karena nggak digulung manual. Nah, ini perlu ada di belakang sini itu ada kunciannya, jadi dibuka dulu kunciannya. Kalau mau dilihat di sini nanti dibuka kunciannya. Nah, kalau udah longgar baru teman-teman bisa tarik, tapi jangan dibuka, ditutup ya. Ini yang tutup silikon biar pinnya aman, baru teman-teman bisa bentang. Nah, bentangnya jangan ditarik di sininya, kayak kabel ini digulung dulu, misalnya 1 gulungan baru teman-teman tarik. Jadi ya kita ketahui ini alat negara ya, jadi harus dijaga dengan baik, paling gitu. Nanti satunya dihubungkan ke geofone ini. Untuk yang take out ada yang mau ditanyain? Saya. Ya. Untuk narik kabelnya better kayak tadi atau ada satu orang juga yang sambil muter ininya? Betul, biasanya kita menggunakan 2 orang. Oh, 2 orang. Ya, ada 2 orang untuk membantu di sini. Nah, ini juga bisa untuk bantu ngegulung. Nanti ada 1 orang ngegulung, 1 orang megang. Jadi yang ngegulung di sini, yang ngatur kabelnya biar nggak kusut, ada 1 orang lagi ngegulung sama ngebentang. Nanti 1 narik. Jadi ini kan biar nggak terlalu tegang di sini. Oke. Sama ya, berarti kayak yang biasa teman-teman lakuin ya. Ya, terima kasih. Kalau dari geofone ke main unitnya, konekinnya di mana? Geofone ke main unit. Geofone itu ada kabelnya, Bu? Enggak? Geofone itu ada. Geofone itu ini spike buat kita nancepin ke tanah. Nanti pas nancepin usahakan posisinya pertahankan vertikal ya gitu. Kalau yang P sebenarnya ininya terserah mau ngarah kemana. Kalau kita pakai yang horizontal baru kita satu arahin, karena kan kita nyarinya gelombang S. Terus ujungnya itu ada 2, ada yang plus ada yang minus. Nah, dimasang di sininya jangan kebalik kalau bisa, atau enggak konsekuensinya pasanya kebalik, nanti stres kita. Jadi yang plus yang lebar, yang minus yang hitam di yang kecil, jangan sampai kebalik, atau jangan sampai salah satunya nggak kepasang. Oh, Geofonnya berarti ini spesiesnya udah harus sesuai sama panjang kabel ini berarti? bisa juga enggak. Agak diputer-puter gitu. Iya, nah jangan, tapi nanti pas kalian kan ini spasinya 5, bisa sampai 5 meter. Tapi teman-teman ITS yang saya dapat informasi nanti spasinya 3 meter, nanti spare 2 meternya dibikin ular. Jadi enggak di loop. Ya kayak gel listrik. Jadi dia ya banyak pertimbangan lah. Pokoknya diularin gitu, teman-teman ya. Kalau misalnya bengkok atau apa jangan dipaksa lurus, diputar aja kayak treatment kabel sama mirip-mirip gel listrik. Kebayang ya? Nah, dari geofone nyambung ke sini, dari sini ke geodnya nyambung lewat pin ini. Jadi pin take out cable ini buat menghubungkan si geofone ke geod sebagai main unit. Itu. Ada lagi? Dah. Ini dua geod, 2 take out cable. 1 take out cable berapa channel? Berapa geofone? 34. Nah, terus kita juga butuh apa buat seismic? Receiver,
perekam, alat source. source kita kalian pakai hammer. Hammernya mukulnya gimana nanti kalau gelombang P? Pukul dari atas. Dari atas ke bawah. Kalau kita mau ngukur gelombang S, mukulnya gimana? Kiri kanan. Kalau utara, selatan, barat, timur ngaruh nggak? Kira-kira. Misalnya bentangan kalian utara selatan, mukulnya utara selatan apa barat timur kalau S? Tegak lurus. Ya kan? Gelombang S tegak lurus. Ya itu prinsip gelombang nyampe. Nanti bentangannya gini, mukulnya gini. Ya. Itu sharing aja. Terus selain hammer, biar source-nya kerekam sama si geot, gimana caranya? Trigger. Nah, kita triggernya pakai kabel trigger ini. Nanti triggernya pakai yang geofone. Jadi nanti satu geofone yang merah. Yang merah ini juga yang P sama ini kita pakai buat trigger. Jadi nanti ini Hati-hati Afir. Jadi di sini nanti biar gampang menurut kalian ininya yang dibawa atau pas trigger. Jadi trigger kan dari ujung ke ujung kan. Mendingan sama ininya yang dibawa atau geofone triggernya aja yang dibawa. Geofone triggernya aja yang dibawa. Berarti kira-kira nyambungin geofone triggernya ke sini atau ke sini? Ke sini. Jadi nanti ini disambungkan ke sesuai warna ya, sesuai kutubnya. Nanti dari sini baru disambungkan ke main unit. Kebayang? Gitu. Selain trigger kita butuh sumber daya. Nah di sini kita pakai aki. Akinya kalau nanti masang itu dipasangkan dari kabelnya. Biasanya kalian dari akinya atau dari alatnya dulu nyoloknya? Alat boleh dibuka tolong. Dari alatnya atau dari akinya dulu kalau masang. Kalau nyambungin ke aki, biasanya teman-teman ITS SOP-nya gimana? Dari alatnya dulu. Ya. Jadi ini ada akinya, ada 4 colokan. Sebenarnya bisa di sini juga kalau punya yang capit gede itu. Tapi biasanya kita di lapangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita tutup aja biar enggak terganggu ya. Nanti nyoloknya di pinggir sini. Ya, jadi ada 4 opsi. 2 pasang opsi buat nyolok akinya. Boleh nggak dari sini ke sini aja? Misalnya merah hitamnya gini, kayak gini, boleh nggak? Atau gimana? Kalau ini sama ini boleh nggak? Atau harus gini? Ubah. Aku nanya aja ini mah. Menurut kalian boleh nggak? Ini tuh udah disambungkan, yang penting nanti kamu nyoloknya merah sama hitam, jangan hitam sama hitam ya. Satu aki sebenarnya bisa buat 2 geot, tapi kita hindari. Kenapa? Karena takut nanti habis di tengah pengukuran. Jadi biasanya 1 geot kita 1 aki. Tuh. Nah ini konektornya. Aku jelasin 1 geot dulu ya. Nah ini main unit kita namanya geot dari Geometrix. Udah pernah lihat atau udah pernah baca? Ada yang udah pernah lihat? Di YouTube. Di YouTube. Ya. Nah, di geot ini kita lihat dari sebelah sini itu yang logonya ini berarti sambungnya ke geofone. Yang tadi pinnya ada banyak. Nah, sebelum kita nyolok, pokoknya semuanya harus ditutup, kalau nggak perlu dipasang. Kalau mau dipasang silahkan dibuka. Kalau ngebuka ngelonggarin itu counterclockwise. Kalau mau ngeketatin atau mau memasangnya kita clockwise ya. Putar, terus ini dilihat tadi di sini ada yang kunci gedenya, kuncian gedenya. Ya, ini harus
harus disesuaikan. Jadi kuncian gedenya di atas. Nah di sini juga sebenarnya ada kode A, B, C gitu-gitu ya. Nah yang kuncian gedenya disesuaikan sama posisi di sininya. Jadi jangan, misalnya kalau di lapangan kan udah capek kadang ya, udah bodo amat lah yang penting gini-gini, jangan. Jadi usahakan dari awal kita udah mencocokkan posisinya. Jadi jangan di sini kita putar-putar-putar, enggak ya. Jadi cocokkan dulu ini sama ini. Kalau udah cocok, udah, terus pastikan ini nggak ada yang miring, baru ininya yang diputar, yang ujung ini diputar clockwise gitu, putar aja sebenarnya. Kalau udah lurus harusnya nggak terlalu sulit sampai ada bunyi klak, artinya dia udah safe. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa susah muternya, artinya dia belum pas atau misalnya agak miring, dipastikannya. Karena kalau pinnya miring itu takutnya ngaruh ke kabel yang di dalam sini. Takutnya ada geofone channel berapa gitu, nanti jadi yang bacaannya error atau kurang itu. Ini yang tadi pertanyaan nyambung geofone ke main unit ya. Terus untuk kalau geofone udah nyambung ke main unit, kita perlu nyambungkan ke aki terakhir. SOP-nya aki terakhir ya. Jadi kalau udah ngebentang kita masukin trigger kabelnya. Terus kita boleh sambungkan ke trigger, kabel trigger yang ini, yang pinnya ada 3. Ini juga sama, ada kuncian yang gede sama yang kecil. Kalau trigger nanti carinya yang palu gambarnya ya, atau enggak kalian lihat pinnya, oh pinnya yang kayak gini, jangan masukin yang gede. Oke? Ya, pokoknya kalau lupa lihat aja pinnya, dicocokin gitu. Caranya sama, di poni yang gede dicocokin sama kunci. Kok poni sih? Kunci. Ya, dicocokkan. Ada yang mau nyoba? Bari. Ada yang mau coba? Mas Eva, dicoba. Boleh. Lihat kunci yang gedenya, boleh silahkan dicoba. Bagian gede. Nanti kelompoknya Mas Reva yang ngajarin ya, pasanginnya ya. Ini ya. Kisul. Kok jadi grogi gini? Tangannya tiba-tiba langsung tremor gini. Yang lingkaran ini artinya apa? Ada apanya ini? Yang ada Ini nanti buat kunciannya. Jadi kalau dia udah sampai sini, nanti dia klok. Nah, kloknya itu yang ini sama yang ini keisi. Oke. Doain ya guys. Bismillah dulu. Ya kan makasih. Masuk gua enggak, Chef? Sudah. Oke. Tinggal ini. Oh, enggak pas. Aduh. Kalau udah harusnya nggak susah. Nggak usah ditekan, tapi sama diputar aja. Jadi kita nggak aja. perlu maksa neken. Oke. Kurang ke kiri Mas. Kemana muternya? Jadi dia mantap. bisa maju. Udah klok Tinggal. belum? Belum, sampai klok ya? Nggak usah didorong, dia nanti ngedorong sendiri. Nah, kalau udah klok, jadi kamu nggak perlu nge-push dia, tapi dia diputar Diputar aja. aja. Dia bisa maju sendiri. Berarti dipasin dulu ya Bu ya? Iya, dipasin dulu, terus baru diputar. Jadi dipasin didorong jangan, tapi dipasin terus kalian putar yang bagian ujungnya ini. Ada lagi yang pengen nyoba? Ada yang mau nyoba yang masang take out kabelnya? Boleh. Nanti di lapangan kalian yang pasang, masa saya yang pasang? Enggak tegang kok. Gampang. Siapa yang mau nyoba gantian? Siapa yang mau Enggak mau. Coba kamu buka. Gimana bukanya? Dibuka dulu. Tadi bukanya muternya kemana? Nah, ini juga. Ke sini. Iya, kan terclockwise ya. Berlawanan arah jarum jam. Keras. Yuk, UKT berapa semester ya? Kurang 8 semester. Ini masuk target. Udah keputar belum? Diputar aja dia bisa ngelepas sendiri. Jadi kita nggak usah maksa narik colok ya, jadi putar aja. Kebayang Mas? Kebayang? Ada yang mau coba masang? Boleh. Coba. Nah itu Mas. Jadi nanti pas nyolok jangan langsung ke tanah, nanti kan ada yang masuk. Cuma diputer doang. Habis ini katanya request masak. Pasaka mukul ya.
Dikit lagi tuh mas. Dapat. Dikit lagi. Agak lucu. Udah masuk Ya, gitu. udah. Nanti putar aja jadi nggak usah didorong ya. Yang cewek ada yang mau nyoba? Iya. Katanya Ayo. Bisikan dari mana itu? Pasang trigger. Oh iya, boleh. Trigger aja. Alma SP. Kunci yang gede mana kunci yang? Kan gitu loh. Kunci yang gede ini. Ya, berarti yang di atas yang gede. Oh, gini. Gini. Ini. Ini kan yang gede. Yang gede tuh bukan yang dua, yang ini. Yang lebar. Yang ini. Nah, itu yang di atas. Kalau yang dua itu kamu paksa di atas dia nggak akan masuk. tremor juga bapak, geter-geter gak apa-apa, geter-geter dikit boleh lah. Dah, dapat dah. Dah, gitu. Oke. Dah, ada lagi yang mau pengen nyoba? Katanya Kalau dilepas, Apa? boleh ngelepas. Boleh. Dua-duanya Kamu dilepas. mau masang semua nanti kita pas demo juga boleh. keren. Lepas semua. Kebayang ya? Kebayang? Kebayang ya? Bisa. Ada satu lagi tuh kabel tuh, satu lagi. Enggak. Kemana muternya? Ke kiri. Ya. Putar aja. Putar sampai dia lepas. Nah, perlu ditarik nggak? Enggak kan? Lagi tutup lagi. Mana tutupnya? $15.000. Ya. Ini baru lagi pasang situ. Oke. $15.000 ujungnya gitu sih. Kayaknya ditutup. Ini nanti aku belum selesai. Nah, itu trigger ya tadi. Tapi triggernya udah kecolok ke kabel triggernya belum? Belum. Jadi kita ulang lagi ya. Tadi kan simulasi masang kabel triggernya. Nah, ini ke kabel triggernya. Dari sini ke sini kira-kira bisa nggak? Coba kasih tunjuk ke teman-temannya. Ini saya yang lihat, bukan teman-temannya yang lihat. Atas sini. Coba. Nah, ini kan nanti ke geofon trigger. Nah, yang dari main unit itu kan mau dipasang ke sini. Jadi gimana caranya? Yang merah sama merah. Yang biru sama hitam. Biru sama Gimana caranya? Gini. Terus siapa yang tahan sepanjang pengukuran? Sudah diuntupkan Mbak Alia. Terus gini, ada satu orang yang megang trigger gitu kayak gini sepanjang pengukuran, kira-kira efektif nggak? Nah, jadi gimana caranya? Ada idenya nggak? Colok kemana? Ditusuk gini? Nggak bisa. Terus saya lepas lupa. Dikaretin. Ini karetin. Caranya primitif ya. Jadi kita punya capit buaya yang gede. Jadi kalau misalnya kalian mau custom di ITS beli yang ini, tapi di dalamnya itu harus disolder dulu. Jadi ya masih yang besi ini aja. Jadi ini nanti kalian kalau mau custom tuh harus dipasang ini buat nyolokin ke banananya. Yang biru ke yang hitam, yang merah ke yang merah. Nanti jangan asal colok, lihat yang ada tembaganya. Soalnya yang sebelah sini nggak ada. Jadi kalau kalian nyolok ke sini, yang ada lepas. Nah ini gimana mas pasangnya mas? Coba mas. Kameramen selalu selamat kan? Yang merah dulu.
Diincepkan mas. Yang merah dulu baru yang Selama aki belum nyolok, kamu mau nyolok dua-duanya juga nggak apa-apa. Selama akinya belum nyolok, makanya kita setting kabel yang lain dulu baru aki yang terakhir. Oke. Pasang aja. Oke. Nah, kalau masang ini, kalau masang ini usahakan jangan ada kontak antara merah sama hitam. Jadi boleh kalian kayak gini, boleh kalian pasangnya kayak gini, atau kalian boleh pasang kayak gini. Sorry. Atau kalian mau pasang kayak gini, boleh. Asal jangan ada kontak dari yang merah sama yang hitam. Kebayang yang buat trigger, sisanya ininya ditarik aja kemana-mana kalian mau nembak. Oke, nanti sama kayak yang ini, ketika ini ditarik ke yang paling ujung, berarti panjang kabel trigger yang kebentang kan lumayan. Nanti kan tembakannya makin dekat ke sentral. Nanti minta tolong ada satu orang buat menggulung jadi tidak kusut. Yang jago gulung-gulung kabel siapa di sini? Enggak ada ya. Jadi nanti ada yang mukul, yang bikin sos, nanti ada di sentral minta satu orang Mas Firza buat bantu gulung kabel trigger. Oke. Clear, trigger. Clear. Kalau misal ini kan diputar jadi nggak bakal ngaruh ke capitannya kan. Ngaruh dong. Nah, itu yang tugas di sentral. Jangan sampai tarik kabel triggernya. Ininya masih kayak gini. Ini ditarik sama temannya ini muter. Kalau ini mah masih ini kan. Tapi di sininya pasti kusut kan di sininya nanti. Nah, yang di sentral nggak tahu ya berapa orang nanti tolong dicabut dulu. Dicabut, tarik lah gitu ke ujung kemanapun itu ya kalian pengen nembak. Dan kalau mau ngukur nanti misalnya pukul 1 kok nggak ke trigger, jangan lupa dipasang. Kadang suka lupa. Ya. Oke. Ya. Kalau cabutnya itu akinya juga dicabut atau enggak? Nggak usah. Kalau kabel trigger colok cabut, aki nggak ngaruh, nggak apa-apa. Ini juga kalau misalnya kalian mau ngebentang, ininya mau dicabut pasang ketika akinya ada, juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa setting alat dulu sampai mantap, baru colok aki ya. Jadi nanti kalau kalian udah masukin menyambungkan seluruh rangkaian, baru aki yang terakhir. Selalu aki yang terakhir. Pinter mahasiswanya. Langsung sombong semua ya. Kak mau tanya, pastikan lagi tadi kurang perhatikan. Jadi nanti waktu triggernya dicopot pasang, nggak perlu matiin lagi ya? Nggak. Langsung aja? Ya. Nggak masalah? Ya. Nanti kita ada SOP nyala sama matiin aki ya. Nanti aku jelasin sambil demo. Oke, terima kasih. Ada lagi? Atau udah clear? Cara masangnya ke ini gimana, Bu? Yang mana? Yang ini. Oh iya, lupa. Kok nggak ada yang nanya ya? Ya saya. Ya kan praktikannya situ. Baru mau nanya mas apa tadi? Boleh mas, siapa yang mau nyoba? Dengar Fikram. Yang lain. Ini enggak usah di. Maju. Mana ke situ ke sini? Mana? Ini. Ke Geopan apa ke sini? Ini. Iya ini. Oh iya betul kan? Kok mikir? Telorot. Coba aja dong. Nanti salah. Kan nggak disambungin ke aki. Coba menurut kamu, coba dipikirkan Berpikir secara secara logika. 4 jutanya udah siap di Mas Findra. Ya kayak gini bisa, tapi kan nanti kalian tarik-tarik. Oh iya, sama yang narik-narik, ini upayakan dipegang, jangan digeret. Karena bagaimanapun ini sambungan, jadi kan kadang ingatnya cuma narik geofonnya, ininya digeret, nanti lepas di tengah jalan. Nah ini bisa, cuma ini riskan lepas. Jadi kalau teman-teman dari PAG biasanya di antara ini biasanya, jadi ini tuh lebih ada kontak gitu antara si banananya sama si capitan ini. Bayang?
Mbak, saya belum jelas, nanti saya tunjukin ke kalian ya. Oke, udah? Udah lagi? Nah, ini dipasangnya di mana, Mas? Ini mana? Dekat shot. Dekat shot. Udah? Ibu mau tanya tadi kan terkait capitan dari unit ke kabel trigger itu kan nggak boleh kontak tuh yang dicapit Oh sini. iya. Nah, in case nanti boleh tahu nggak Bu kenapa kok nggak boleh kontak, nanti efeknya bagaimana? Efeknya karena trigger itu bisa dari getaran yang kita kasih ke geofon trigger atau dari konsletan merah sama hitam ini. Takutnya nanti pas ngukur kondisinya siap ngukur, siap nerima data, kesambung merah sama hitam, nanti false trigger. Jadi yang kerekam itu hanya ambient noise-nya tanpa data, bukan dari yang kita trigger. Bisa dari sini, bisa dari sini. Jadi kalau misalnya ada yang nyabut di tengah, lupa dikunci, misalnya ngerekam di sini, titit dia langsung rekam. Jadi untuk ada bunyinya nanti, mau di setting boleh. Oke, ada lagi kebayang Mas Davi? Dah. Aman nih Bu. Ini juga salah satu metode kita kalau misalnya udah mukul nih teman di ujung, misalnya jarak 120 meter di ujung sana kan suara nggak kedengeran ya. Pukul satu misalnya pakai HT, pukul dia udah mukul nih, tapi sini nggak ngerekam. Kok nggak ngerekam misalnya, tapi ini udah dicolok. Nanti kita ngetes sambungannya yang error itu di sini atau di sini, kita konsletin. Itu salah satu cara untuk ngatasin kendala di lapangan. Dikonsletin untuk ngetes triggernya ini works atau enggak gitu. Digini-giniin aja. Bayang? Ada lagi? Dah? Mau dibawa pulang, Mas? Iya. Oke, trigger udah clear ya. Masangnya dari yang gambar palu, terus pakai capit disambungkan ke sini. Ini sambungkan ke geofon trigger. Geofon triggernya warna apa? Nah, trigger clear. Sama nanti buat ngegulung di semua kabel konektor. Kalau mau dimasukkan ke tas konektor, upayakan ngegulungnya gimana kalian? Digulung dengan rapi. Gulung kayak gini boleh, nanti tinggal dililit ya. Jadi jangan kusut-kusut pluk gitu. Ini Mas Firza cek ya kalau udah selesai ini kelompok berapa ini kalau ngegulungnya yang berantakan gitu ya. Yang rapi, yang paling rapi juga dilihat, jangan yang paling berantakan doang. Ya, ini yang kabel trigger. Terus berarti yang geofon, yang trigger kita udah jelas ya. Kalau udah nggak diperlukan silakan ditutup. Nah ini ada yang gambarnya bulat sama panah, ada dua di sini. Kira-kira bedanya apa ya? Yang satu output, yang satu input. Ya, yang satu masuk, yang satu keluar. Ini yang keluar biasanya kita sambungkan ke mana kira-kira? Outputnya kemana? Laptop pintar. Nah ini sambungan buat ke laptop, tapi bisa nggak? Coba lihat. Tidak bisa langsung ada konektor. Iya. Gak ada. Berarti kita butuh apa? Konektor. Konektor. Nah konektor itu yang warnanya kuning ini ya. Nah yang kuning. Sebenarnya gulungan ini bisa dibuka, tapi kalau di lapangan saya tidak menyarankan ini dibuka karena nanti bakal babalatak atau bahasa Babalatak itu ke ini jadinya semrawut. ya itu. Sorry. Gak apa-apa Bu. Ya gitu. Translator. Ya. Nah di sini ada hurufnya nih, di atasnya ada huruf A. Ada nggak Neng? Neng. Mbak ya di sini. Iya. Ada huruf A di atas. Ada nggak? Ini loh. Oh ya atas ada huruf A. Di sini juga ada huruf A kalau mau lihat. Nah A ketemu A. Oh iya. Jangan gini ya. Nah, kuadrat. Jangan tiba-tiba nurunin rumus ya di sini ya. Nah ini cukup dimasukkan ke sini. Terus nanti diputar ke kanan.
Oh itu diputar. Iya. Kalau udah cocok, baru diputar 1 kali aja. Jadi sampai klok gitu. Buka juga sama diputar, tek. Buka. Coba. A sama A. Kayaknya gitu. Ini di Pak A nih Pak. Ini lihatnya di dulu sini sama yang ini loh, ini A. Terus ini yang A, cari yang A. Oh, iya. Jadi itu dipasin. Sekali aja. Udah. Katanya Mbak Dista angle kiri. Saya ngomong itu kapan ya? Putarnya kemana mas? Sini. Iya coba diputar bisa nggak? Kameramen. Pakai sedikit tenaga boleh. Ada? Udah dapet feelingnya? Dibuka coba. Nah, ada lagi yang pengen nyoba. Soalnya ini agak sedikit berbeda. Iklan ya? Iklan. Ya lupa ini premium. Boleh. Ini yang kedua. Dua tangan. Spotify Premium. Ini enggak sih? Kebanyakan jangan miring. Kalau udah masuk, dia tinggal diputar aja. Men. Kok keras ya mbak? Sedikit tenaga atau posisi tangannya biar gayanya maksimal. Gak kuat. Lihat huruf A nya. Ini bagian PDD ya? Mantan PDD. Oh, jiwanya masih ini, masih tertanam. Refleks. Wah. Nanti ada dicocokin dulu. Dicocokin sebenarnya tinggal di. Memang agak berat kan. Tinggal diputar. Wow. Kalau lepas Pakai tengah. Kalau diputarnya boleh sama ininya, pegang ininya yang ujung ini. Jadi lebih jadinya Aku nggak bisa muter. dulu ya. Coba pakai genggaman. Kalau jari kan tenaganya lebih. Nah. Ada lagi yang mau coba? Ada? Mau nyoba lagi ya boleh. Sudah. Coba pasang lagi mbak. Kita mau nyambungin ke laptop di sini. Oh iya. Thank you. Udah baru kita sambungkan ke adaptor. Sama ada huruf A. Oh nyaman, coba cari mas. Coba cari. Ada masih mau nyoba. ini A. Nah, silakan disambungkan. Kayak tadi sama caranya. Dah. Dah. Nah, tuh. Udah jago. Salah deh. Ambil. Kalau beli Nah, ini disambungkan ke laptop. Tapi laptop zaman sekarang yang tipis-tipis, apakah ada colokan LAN? Ada. Coba cari. Oh. Ada nggak di pinggirnya LAN? Enggak ada. Dicek dulu boleh mas. lebih tebel kabelan, Bos. Lebih tebel Ada nggak ya? Nego kan? Waduh nggak ada nih. Gimana Nego. cara kita nego di lapangan kalau nggak ada? Kita butuh konverter. Jadi harus sabar ya settingnya. Ini ada konverter. Ya. Di masang LAN bisa ya? Iya. Tinggal dicolok aja. Baru sambungkan ke ini tipenya yang Type C, disambungkan ke laptop. Oke? Kebayang yang ini? Jadi
laptop dari main unit keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Keluar. Ada yang masuk, ada yang keluar, yang mana yang benar? Waduh. Laptop kemana tadi? Masuk apa keluar kalau ke laptop? Oh keluar. Oke, alat keluar Iya, ke laptop ya. Unit keluar ke laptop. Oke. Karena laptop output kita. Oke? Kebayang? As simple as that tuh katanya. That simple. Nah, oke? Kebayang ya? Sampai sini sudah. Nanti kita pakai laptop masing-masing atau kita menggunakan ROG Flow X13. Kalau masnya punya license sama punya softwarenya, Itu dia. Beda ya lupa. boleh. Kebetulan karena butuh license. Atau kalau mau nyoba per kelompok ada free 100 hour kalau mau nyoba. Iya. Jadi misalnya buat sekali ngukur kita nggak akan lebih dari 1 jam kan. Bisa dari teman-teman, silakan di download. Catat ya, Sys Module Controller. Kalau mau nyoba. Tapi dia limit free-nya hanya 100 jam pertama. Tapi itu berlaku untuk satu laptop setiap 100 jam. Ya, kamu mau ngehack ya? Nah, maksudnya kan kalau gantian laptopnya Bisa. Tapi nanti datanya jadi terpisah sama ngatur parameternya ulang. oh iya. Tuh. Tapi kalau sabar sama waktunya lama mah nggak apa-apa. Sudah aku jelasin intinya kemana. Ayo, sekarang yang mau mencopot. Ini copot dulu. Kalau kita udah masukin take out cable, trigger sama laptop, yang kurang apa? Aki. Mbak coba tebak kabel yang aki yang mana? Kuning. Yang belum dipakai. Besar. Ya, boleh coba dikeluarin. Ya. Ini kabel aki, karena kita pakai 2 aki, ada 2 kabel, yang kuning sama yang hitam. Sama, kita selalu colok dari main unit. Jadi pastiin semuanya nanti ya. Nanti pastiin semuanya kecolok dulu, baru colokin. Ini sama. Jadi lihat kunciannya, pasang di main unitnya. Kelihatan? Ya. Kira-kira yang mana? Ini. Kira-kira masangnya gimana? Mengingatkan kalau nggak dipakai itu ini kok ininya. Oh ini. Oh iya, wih pintar. Terima kasih. Soalnya ini Bu, apa tutupnya yang main kan model ini itu hilang semua, nggak ada tutupnya sekarang. Kabel main ini kan modelnya di sini. Oh iya. Ini tuh gampang. Ini kalau nggak salah pernah ganti copot juga ya Bu ya? Ya itu. Ya, yang di sini copot sama ininya. Ini ganti ya Bu. Iya, iya. Ya itu pernah kejadian. Ya, jadi ini. Terima kasih. Nanti kalau teman-temannya tolong diingatkan lagi. Thank you Mas Roy. Mau pasang? Nanti Aki masangnya ke sini ya. Boleh? Mau? Itu teman yang lain pengen coba? Kok lari? Olivia. Kok lari? Pasang aja. Mumpung lagi latihan demo. Aduh. Boleh. Lihat ininya sama cocokin ke sini. Tinggal puter ya. Kalau udah pas, tinggal ininya diputar sambil didorong. Kalau yang Aki sambil didorong. Sambil diputar sambil didorong. Ini udah. Coba lagi. Kalau masih bisa. Ini kurang pas kan, Mbak? Kalau udah mentok dah. Nah, kalau udah nggak bisa diputar lagi baru. Nah ini tinggal nanti dicolokkan ke akinya ya. Mau yang mana juga nggak apa-apa kan, itu optionnya ada 4. Yang penting merah-merah, hitam-hitam, bukan hitam merah. Merah hitam ya. Bahaya. Jadi pastikan tidak terbalik. Apalagi aki ya, fatal soalnya. Dia langsung hangus itu modul semuanya. Saya pernah tahu.
Ada yang kejadian? Waduh. Universitas mana ya? Sama, diputar, terus ditarik. Boleh digoyang. Ada yang mau ditanyakan? Nyolokin ke akinya itu perlu negatif positif dulu atau gimana? Aku biasanya satu aja, yang penting nggak ada kontak sebenarnya. Kalau kalian apa positif negatif atau negatif positif? Negatif positif. Aku biasanya negatif positif. Biasanya kalau merah dulu, dia pas masukin yang hitamnya ada sedikit percikan ya. Tapi nggak masalah kan ya? Sebenarnya nggak apa-apa asal jangan kontak. Ada yang mau ditanyakan dari semua colokan ini? Ada yang belum dicolok? Udah. Tadi ada yang nyebut tapi kayaknya lupa. Ada yang belum? Hubungin ke antar giot. Nah, buat ngehubungin antar giot, kalau kita satu giot, tadi settingannya udah cukup. Karena kita pakai 2 giot, artinya kita butuh komunikasi antara giot 1 dan giot 2. Boleh tolong Mas dikeluarin giot 2-nya? Pakai giot grup. Namanya grup geofon, bener kok. Boleh taruh di atas. Nanti setting di alatnya boleh ditindih kayak gini, nggak apa-apa ya. Biasanya kalau kita, yang aku sempat sebut itu di terapi ya, biar nanti moving lapangannya gampang. Kira-kira nyambungin giot 1 ke giot 2, anggap aja yang nyambung ke laptop giot yang di bawah. Giot yang di bawah udah setting kayak tadi. Kita mau nyambungin yang giot bawah ke giot atas. Gimana caranya ya kira-kira? Pakai apa? Kabel. Oke, kabelnya yang mana kira-kira Mas kalau tadi? Yang kabel komunikasi yang mana? Kuning. Yang kuning, coba ambil Mas. Belum dipakai yang mana? Kuning yang mana? Coba Mas lihat ujungnya. Yang kecil. Yang ini tadi kemana? Mana Ri? Nah, lupa. Wow. Ternyata ada 2 kabel yang berbeda sih. Kalau yang tadi yang tipe kabel ini nggak dipakai ya? Ini tadi kabel nyambung ya. Tadi ini kemana kira-kira? Lihat ujungnya, lihat ke geotnya, Itu kira-kira ke arah aki. mana? Aku buka semua deh biar kelihatan. Rusak Itu yang tak kacau Apa aki? gimana? Aki. Aki. Berarti kalau yang tadi pakai yang hitam, geot yang satu ini kita sambungin pakai aki. Tapi tadi pertanyaan Mas Davi Adalah mau menyambungkan kedua giot yang kecil. yang kecil yang mana tuh? Yang kecil. Bolongan. Yang mana yang kecil? Yang ini. Yang ini. Yang ini mana? Nah, ini. Ini tuh sama-sama kabel komunikasi. Yang ini kalau yang tadi keluar apa masuk, yang bawah tadi ke laptop? Keluar yang mana? Yang ini kan? Keluar ke laptop. Berarti buat nyambungin ke sini ini harus masuk ke geot yang satunya gitu. Jadi fungsi yang masuk ini masuk yang ini ya. Jadi ini masuk ke bawah. Jadi ini keluar apa masuk? Keluar. Ya, jadi kebayang ya sambungannya ya. Ini keluar masuk ke bawah. Jangan kebalik. Mau nyoba masang Mas? Boleh. Pinjam. Tenang, saya Substitusi. Ini sama aja ya tadi. Nah, anggapannya yang bawah udah nyambung ke laptop, bisa ya. Anggapannya yang bawah nyambung ke laptop. Tapi kamera saya lagi. Iya, Bos. Hadi. Awas. Ini yang apa sih? Iya. Hah? Sikile siapa wis perbanan makanya. Karsam perbanan, kultur perbanan, perbankan. Sudah masuk.
makanya pindah sini. Oh siap. Oke. Nanti di lapangan pas yang ke Jadi lihat A. Iya. A. Jadi A tuh pas ada pinnya nih. Ya gitu. Nah di sini tinggal ngepasin aja biar gampang. Masuknya kemana mas? Ke sini apa ke sini? Ini kan output kan, masuk ke inputnya yang awal tadi. Ada kejadian mahasiswa. Ini keluar dia masukin lagi ke sini. Gak ada gunanya itu kabel. Oke. Iya. Nah, jadi komunikasinya dari yang ini yang atas keluar masuk ke yang pertama, keluar ke lab. Ini perlu nggak? Kalau nambah lagi, Kalau nambah lagi baru kita perlu. Kalau udah cukup 2, ini nggak usah dicolok. Mas, ya. Kenapa mas? Apa ya? Ini dia kenapa tadi? Enggak. Oh, kirain mau ngomong. Udah. Jadi settingannya kayak gitu. Semuanya dicolok, baru akhir terakhir. Oke? Udah, ada yang mau ditanyakan? Atau mau coba bentang? Boleh dibantu rapikan? Boleh. Belajar?